Tapi di Indonesia, Pak, ya, masih banyak orang yang mempunyai NIK atau KTP itu di berbagai daerah ya, Pak? Nah ini nanti tentunya dengan adanya NIK sebagai NPWP, Dia harus pilih kan, cuma satu ya? ya itu akan jadi tertib, Pak. Akan jadi Iya tertib, iya. Iya. ya akan jadi tertib. Ya Iya. jadi yang tadinya punya 3, 4 NIK, ya dia akan menggugurkan tiga-tiganya. Nah, Pak, untuk tantangan penerimaan pajak di Ya, tahun 2023 ini bagaimana ini, Pak? iya, tentunya tahun 2023 ini setiap tahun itu pasti akan semakin challenging ya Pak ya. Iya. Ya, akan Karena nggak semakin, bisa turun ya, Pak, selalu naik ya. artinya kondisinya akan selalu semakin challenging. Nah ya, selalu naik kan Pak targetnya, Iya, Pak? itu udah, Nggak ya, mungkin tetap kan? ya target pasti naik ya. Tentu ini kebutuhan untuk mensupport APBN. Karena Iya, kita tahu penerimaan pajak ini kontribusinya kurang lebih 70% terbesar ya. APBN. Bisa kita bayangkan Pak, pajak loh Pak ya, Iya, yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jadi kita ingin mengelolanya ini governance ya, sesuai dengan iya, aturan ya. Nah, tantangan yang kita hadapi di tahun 2023 ini pertama, baseline penerimaan pajak di tahun 2022 itu tinggi Pak. iya. Kita puji Tuhan, ya Hmm. syukur alhamdulillah, ya ternyata kinerja Direktur Jenderal Pajak secara nasional maupun Kanwil DJP Jawa Timur 1 ini sangat bagus. Di tengah-tengah ekonomi sudah mulai menggeliat, Iya, kita malah lebih bagus lagi. Ini baseline-nya iya, tinggi Pak. betul. Dan pada waktu itu kita melakukan PPS Pak. Iya, ada PPS-nya. Sekarang nggak ada. Iya. Iya, Pak. Quite Tapi challenging. masih naik ya, Pak? Di Hah? 2023 Quite challenging ya. quite challenging. Quite challenging. Yang kedua juga kita tidak bisa memungkiri bahwa akibat dari dampak global, ya tentu yang kita rasakan di tahun 2022 kemarin itu adalah inflasi. Hmm. Ya, inflasi gara-gara distribusi komoditas, Iya, ya pangan, energi itu terganggu gara-gara geopolitik, Pak. iya. Nah, Ada kenaikan yang cukup tinggi. iya, dampak global ini berimbas ke Indonesia tentunya Yes. ya. Nah ini inflasi yang lumayan mengganggu, nah ini juga menjadi konsideran di tahun 2023. Oke. Termasuk juga upaya untuk mengkoreksi inflasi tadi tentu diikuti dengan kenaikan tingkat bunga. Iya. Ya kita tahu tingkat bunga 7 days reverse repo Bank Indonesia Naik itu terus juga ya. naik terus. Ya, Jadi ini 3% jadi 6 Pak ya sekarang ya. untuk mengkoreksi inflasi tadi Pak. Kalau Iya. biasanya begitu Pak hukum ekonomi itu. Hmm. Ya ini kan masalah supply and demand ini. Iya. Ya, nah. Dan yang ketiga itu masalah geopolitik. Hmm. Yang tadi saya katakan Rusia dengan Ukraina, belum lagi Armenia dengan belum lagi yang mudah-mudahan tidak terjadi Cina sama Taiwan. Iya. Ya. Ditambah lagi tahun ini tahun 2023 tahun politik. Iya. Ya. Nah, tentunya ini semua sudah masuk dalam pertimbangan-pertimbangan dari pimpinan kami di kantor pusat Direktur Jenderal Pajak, dan kami tentunya tinggal melaksanakan apa yang menjadi arahan dari pimpinan kami. Bagaimana nanti dari sisi strategi pengamanan penerimaan pajak secara nasional di tahun 2023 ya Pak? Ya, jadi sebenarnya kebijakan yang kami lakukan ini semuanya itu ditentukan oleh kantor pusat. Ya Pak ya, termasuk kebijakan di dalam mengadministrasi penerimaan. Ya, jadi kebijakan dari kantor pusat itu harus kami laksanakan. Ya, yang kedua tentunya di dalam pelaksanaan ini kami perlu melakukan penajaman-penajaman. Contohnya misalnya pengawasan pembayaran massa. Jadi kan wajib pajak ini setiap bulan, setiap masa itu membayar katakanlah PPh pasal 21 karyawan. Iya. Kan dipotong tuh Pak. Iya Pak. Nah itu kami awasi Pak. Kalau ada yang bolong-bolong, saya minta kepada teman-teman untuk segera dihimbau. Ya. Bangun komunikasi, visit, supaya kita tahu kenapa sampai tidak ada terjadi pembayaran katakan di bulan Januari. Iya. Jadi kita perlu tahu gitu. Oke.
mungkin dia masalahnya kelupaan, bisa jadi kelupaan Pak. Ya, atau mungkin petugas pajaknya di sana di perusahaan itu pas lagi cuti. Nah, jadi banyak sekali reason behind kenapa terjadi tidak ada penyetoran. Ya, atau mungkin dia pemiliknya atau bagaimana ya nggak ada di tempat sehingga tidak susah melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu pada siapapun termasuk pembayaran pajak. Bisa saja terjadi. Kemudian juga PPh pasal 25 orang pribadi atau badan, PPh katakanlah PPh untuk UMKM ya yang 0,5%. Ya, kemudian juga PPN dan sebagainya. Nah, ini yang saya minta, kewajiban pembayaran masa ini harus dipantau betul. Harus dipantau dan diketahui kenapa terjadi naik turunnya. Ya. Pasal 21 naik tiba-tiba. Kita mesti tahu kenapa. Boleh senang tapi mesti tahu. Oh, ternyata ada PHK. Ada pembayaran severance pay, pesangon. Ya, makanya naik. Berarti kita harus bisa mengantisipasi bulan berikutnya pasti akan terjadi penurunan. Nah, ini harus kita ketahui. Ya, termasuk yang kedua, kita penajaman di pengawasan kepatuhan material. Nah, ini kita coba lihat sektor-sektor yang dominan mana, yaitu kita coba cek kembali, mungkin dia bisa melakukan dinamisasi pasal 25-nya. Atau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang selama ini melakukan transaksi hubungan istimewa, ya related party transaction. Nah, itu kita coba pelajari, mungkin ada nilai harga yang terbentuk itu dalam transaksi hubungan istimewa itu masih belum wajar. Arm's length gitu ya. Nah, ini yang kita coba lakukan penglihatan. Termasuk katakan juga sekarang juga ada tendensi tax planning, ya penghindaran pajak misalnya. Ada yang memang kita temukan melakukan kepailitan misalnya. Ya. Dipilotkan. Jadi kita lihat utang pajaknya gede, terus tiba-tiba dia mempilotkan dirinya gitu loh. Nah, ini juga kita antisipasi. Itu bisa hilang Pak utang pajaknya jadinya Pak. Kenapa? Kalau dipilotkan gitu memang dia benar-benar pilot itu bisa hilang berarti. Sebelum dipilotkan terjadi pergantian pemegang saham. Baru dipilotkan gitu. Nah, ini kan teknik penghindaran pajak. Nah, jadi kita juga sudah mengantisipasi itu semua praktek-praktek demikian. Jadi banyak yang kita harus. Nah, ini yang kita sebut dengan PKM, pengawasan kepatuhan material. Ya, termasuk katakan sektor-sektor usaha yang diduga underground ekonomi, shadow ekonomi. Artinya kegiatan ekonominya ada legal, tetapi jumlah pelaporan dia sama pembayaran pajaknya nggak sesuai gitu. Nah, inilah yang menjadi fokus kita. Tentunya di masing-masing daerah itu beda-beda. Di Surabaya mungkin berbeda dengan di tempat-tempat lain. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada di kantor wilayah di mana dia berada. Wah, ini strateginya ternyata nggak simpel ya Pak, banyak sekali. Karena ulah dari para wajib pajak ini banyak juga ya. Jadi semakin lihai ini nanti Prof. John. Nah, ini ke depan ini Pak, saya ini kan mulai didengungkan Pak ya, kebijakan NIK sebagai NPWP ya Pak? Iya. Nah, ini apa Pak yang sebagai latar belakang penggunaan NIK sebagai NPWP ini Pak? Ya, jadi tentunya ini akan kita sudah mulai mensosialisasikan dan juga sudah memberikan pelayanan itu sejak pertengahan tahun lalu. Ya, kita kasih masa transisi sampai dengan akhir tahun ini. Ya, jadi seperti Pak Hermanto katakan kalau NPWP-nya masih belum divalidasi, nanti tinggal informasi ke saya atau ke rekan-rekan saya, nanti kita siap melayani Pak. Itu tidak perlu harus nunggu nanti di Januari 2024 Pak? Sekarang pun bisa? Untuk masa transisi bisa Pak. Berarti sekarang sudah bisa? Sudah bisa untuk divalidasi. Sobat Sukses, ini adalah buku ketiga, The Entrepreneur, salah satu buku dalam trilogi of inspiration perjalanan hidup saya. Sekarang, hidup membawa saya ke phase berikutnya, Hermanto Tanoko sebagai The Entrepreneur, jalan yang sudah saya pilih. Di buku ketiga ini, menceritakan kisah saya ketika mulai masuk
ke-8 bidang usaha yang kita bertumbuh dalam naungan Tankop. Seiring berjalannya waktu, pengalaman mengajarkan saya arti sukses sesungguhnya. Kesuksesan saya ada di dalam keluarga dan bisnis yang berdampak positif bagi banyak orang. Inilah hasil dari nilai yang saya yakini bersama seluruh keluarga, yaitu Richard. Pertama, respect. Kedua, integrity. Ketiga, komitmen. Keempat, happiness. Kelima, excellence. Dan keenam, relationship. 6 nilai itulah yang menjadi budaya keluarga dan terus menemani perjalanan hidup kami. Ini waktunya Anda menciptakan legacy, baik dalam keluarga, bisnis, dan kehidupan. Mari kita warnai kehidupan masing-masing dengan jalan hidup yang sudah kita pilih. Stay humble, stay positive, stay on fire. Nah, tentu itu ada dasar hukumnya, Pak. Setiap kegiatan kebijakan di bidang perpajakan itu pasti ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah undang-undang, Pak. Undang-undang nomor 7 tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya. Nah, itu supaya bisa diimplementasikan, maka ada juklaknya. Juklaknya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022. Nah, jadi itu ya. Nah, itu dia, Pak. Nah, tentunya tujuannya, latar belakangnya adalah untuk memberikan kemudahan administrasi, Pak. Bagi wajib pajak, ya terutama ya ketika mereka mau mendapatkan pelayanan perpajakan, ya maka dia memang harus punya identitas yang namanya NPWP. Kemudian yang kedua, tentunya dengan menjadikan NIK sebagai nomor identitas tunggal, ini tentunya akan memudahkan kami ya di dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari wajib pajak. Dan juga ini bisa mensinergikan pelayanan publik. Karena hampir semua kebanyakan KL, kementerian dan lembaga maupun badan maupun lembaga lainnya itu menggunakan NIK sebagai syarat pendaftaran atau syarat untuk mendapatkan pelayanan publik. Jadi semua pelayanan akan terintegrasi dan pelayanan itu akan menjadi lebih adil. Seperti contohnya, mohon maaf, di Jepang ya. Di Jepang itu pelayanan publik dikaitkan dengan kepatuhan pajaknya. Bapak udah pernah dengar itu ya? Nah, tentu nanti ke depan bisa saja. Nggak cuma itu aja, Pak. Biasanya kalau dia mengalami hutang pada pihak-pihak bank atau apa, itu kan langsung juga diketahui oleh banyak pengusaha yang lain juga ya. Jadi ini juga akan mendorong transparansi, Pak. Karena Direktur Jenderal Pajak juga nanti ke depan ini akan mendapatkan informasi, katakan seseorang itu menjadi lebih lengkap. Sehingga kita tahu dia butuh pelayanan apa dari kantor pajak. Kalau sekarang ini kan ya kita kasihkan yang apa adanya gitu. Tapi nanti ke depan bisa lebih berkualitas. Tapi di Indonesia, Pak ya, masih banyak orang yang mempunyai NIK atau KTP itu di berbagai daerah ya, Pak. Nah, ini nanti tentunya dengan adanya NIK sebagai NPWP, dia harus pilih kan, cuma satu ya. Ya, itu akan jadi tertib, Pak. Akan jadi tertib. Akan jadi tertib. Jadi yang tadinya punya 3-4 NIK, dia akan menggugurkan tiga-tiganya. Karena kalau enggak dia jadi 3 wajib pajak, Pak. Orang yang sama nanti. Karena dia akan terprofil, Pak. Masuk dalam sistem pajak nanti. Jadi ini sangat membantu, Pak. Membantu menertibkan administrasi jadinya. Berarti jumlah penduduk nanti juga akan lebih real ya, Pak ya? Iya, semua. Kalau enggak nanti ini bisa, sekarang kan itu belum jadi tentu benar kan? Itu dampak positifnya, Pak. Dampak positif. Bukan hanya itu aja, banyak yang positif akan muncul nantinya. Untuk pembagian misalnya ke keluarga yang membutuhkan bantuan segala juga lebih gampang termonitor ya, Pak ya. Banyak yang positif akan lahir dari kegiatan ini. Apalagi di-trigger oleh kebijakan perpajakan yang mengatakan NIK sebagai NPWP. Nah, selama sosialisasi ini, Pak ya, itu bagaimana, Pak, tanggapan masyarakat
terhadap perubahan ini, Pak? Ya, tentu kami harus menjelaskan ya. NIK menjadi NPP bukan berarti setiap penduduk yang punya NIK harus bayar pajak. Ini harus kita Itu yang luruskan. mereka yang khawatirkan ya, Pak. Ya, kita tetap kembali ke basis pemajakan. Tetap ada minimum kan Ya, yang. jadi kalau Anda berpenghasilan di bawah PTKP, Ya. maka Anda tidak kena pajak. Ya. PTKP sekarang 5 juta ya, Pak? Iya, 5.400.000. 5.400.000. Iya. Bagi yang tidak berkeluarga 54 juta ya untuk yang setahun. 54 juta Setahun. bagi yang tidak berkeluarga ya, Pak? Ya, tidak single kawin. Ya, yang single tidak kawin. Nanti tentu ada ditambah lagi PTKP ya. kawin Ya. sampai maksimum 3. Usianya juga tersaring juga ya, Pak ya, dengan adanya NIK ini ya. Oh iya. Kan otomatis kan? Iya. Jadi nanti NIK ini akan berlaku efektif full, di 1 Januari 2024. Tentu ini akan berdampak luas juga, Pak. Ya, berdampak luas kenapa? Akan lebih memberikan keadilan. Kalau memang sudah waktunya kita membayar pajak, ya bayar. Ya. Sesuai dengan daya pikul, sesuai dengan kemampuan. Jadi banyak sekali, Pak, keuntungan-keuntungan banyak bagi sekali, Pak. Pemerintah khususnya kantor pajak dan juga wajib pajak. Ya, wajib pajak merasa adil. Ya. Semua bayar pajak kok. Ya. Kalau yang sudah wayani gitu. Tidak berburu di kebun binatang. Oh, nggak ada lagi. Nggak ada lagi itu, Pak. Nggak ada lagi. Iya, iya. Semuanya transparan, Pak. Nah, ini karena transparan tadi, maka akan mendorong kepatuhan sukarela, Pak. Ya. Voluntary compliance. Jadi wajib pajak sudah merasa, oh ini semua sudah adil. Ya. Semua harus bayar pajak kalau memang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Yang kedua, sudah nggak ada lagi tempat kita untuk cherry packing atau untuk bersembunyi. Nah, itu konsekuensinya apa, Pak, bagi wajib pajak nanti yang mungkin tidak menjalankan kewajibannya ya, Pak? Berarti dia nggak punya NIK dong. Oh, iya. Iya kan? Tetap lebih gampang termonitor gitu, Pak ya. Bagi kantor pajak kan lebih gampang memonitornya. Dia akan kesulitan, Pak. Karena hampir semua sekarang KL, kementerian dan lembaga, itu meminta NIK. Ya. Sebagai nomor. Dan itu info di kantor pajak dari rekening-rekening di bank pun kan semuanya jadi ngeling ya, Pak? Iya, ngeling semua. Cuman satu aja yang database-nya. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017. Bank itu wajib memberikan rekening koran dari nasabahnya ke kantor pajak. Ya. Setiap bulan April, Pak, setiap tahun. Oke. Selama ini ada perubahan penyesuaian tarif PPh nggak ya? PPh orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, ada perubahan di tarif maupun di income bracketnya atau lapisan penghasilan kena pajaknya. Oke. Sedangkan kalau untuk tarif PPh bagi perusahaan, badan tetap ada, Pak, rencana ke depannya itu supaya lebih kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga, Pak? Sementara ini kita masih 22%, Pak. Iya. Ya, dengan Undang-Undang HPP kemarin itu kan pernah direncanakan akan menjadi 20 kan, Pak, waktu itu ya. 22%. Itu enggak jadi ya, Pak? Enggak jadi. Jadi tetap ke depan pun juga tetap masih fix di 22 ya, Pak? Iya. Tentunya kita harapkan dengan 22% itu tetap kompetitif, Pak. Kan kita ada ini, Pak. Iya. Perusahaan masuk bursa kan dikasih pengurangan 3%. Tapi ada batasnya, Pak, harus di atas 40%, Pak. Iya, kepemilikan yang dijual di bursa ya. Iya. Iya. Nah, itu tidak banyak, Pak, yang 40 ya, Pak ya, karena kan besar sekali, Pak, 40 itu, Pak. Iya, harus terbuka karena untuk mendapatkan fasilitas 3% lebih murah, maka kompensasinya harus transparan, Pak. Ya, minimum 40%. 40. Artinya tersebar sahamnya ke masyarakat. Yang kurang dari 5% itu, Pak ya. Iya. Lebih besar kan juga nggak boleh lagi, Pak. Nggak dihitung lagi. Jadi syaratnya berat, Pak, untuk dapetin 19. Insentif kan, Pak. Insentif, ya. Fasilitas kan boleh take it or not. Yes. Nah, ini bagi Pak, bagi perusahaan-perusahaan yang memang bersaing dengan perusahaan tetangga, Pak. Iya. Jadi kalau mereka di sana mendapatkan pajak yang masih lebih kompetitif dibanding Indonesia, kan ini menjadi salah satu mengurangi daya saing juga, Pak. Khususnya yang ekspor sih, Pak. Itu ya. Iya, karena kalau mereka kan bersaing sama luar kan, Pak. Kalau ekspor kita 0%, Pak, PPN-nya. Bukan, PPh-nya maksudnya, PPh-nya, Pak. ya. PPh-nya kan nantinya tetap kan kena 22 kan, Pak. Iya. Tapi ini, Pak, kan kalau kompetitif tidaknya kan tergantung dari pemegang saham. Iya. Iya kan, Pak ya? Iya, Pak. Nah, tentu pemegang saham ini kan akan mendapatkan yield income return dari perusahaan ini dalam bentuk apa? Dividen, Pak. Dividen. Nah, kita punya kebijakan, Pak. Dividen kita bebaskan. Iya. Sepanjang memenuhi persyaratan. Yes. Artinya dikembalikan ke Indonesia
untuk kegiatan mendukung Selama kegiatan 3 tahun ekonomi. kan, Pak? Iya, jadi kebijakan pajak sangat-sangat banyak membantu pemulihan ekonomi, menggeliatnya kembali ekonomi di Indonesia, Iya, Pak. terutama di investasi. Iya. Supaya Indonesia juga bisa menjadi negara maju, Pak, ya. Amin, Bersaing amin. dengan negara-negara Iya, tetangga, Pak. iya tentunya. Luar biasa, Pak John. Ini terima Oke, kasih sekali. sama-sama Pak Sharing-sharing Bapak Hermanto. selalu menarik dan bermanfaat. Sama-sama Pak. Nah, ini mungkin Prof. John bisa memberikan saran-saran kepada para sobat sukses milenial ya. Ya, Bagaimana mereka yang ingin menggeluti di bidang perpajakan, Pak. jadi perpajakan kan bisa jadi perusahaan, bisa jadi asosiasi, Ya, bisa jadi direktur jenderal pajak di mana saja gitu. yes. Tentunya yang boleh saya sarankan dengan segala kekurangan saya, ya, tentunya adalah bagaimana kita mau terus belajar dan belajar, ya, mencintai, ya, menyenangi bidang perpajakan ini. Ya, Kemudian dengan hati kita melaksanakannya maupun menyebarluaskannya. ya. Jadi Oke. kalau kita sabar, tekun, ya karena belajar pajak itu sesuatu yang menyenangkan pada akhirnya. Awalnya berat, tapi setelah kita masuk menyenangkan. Banyak pengalaman nih, Pak. Banyak. Ya, terima kasih nih, Pak John. Sama-sama Pak Ya, Hermanto, terima kasih juga atas terima kasih. kesempatan yang diberikan ke kami untuk mengisi acara ini. Baik, sobat sukses, demikian perbincangan saya dengan Prof. John ya. Ini sangat menarik bagaimana kita harus bisa menjadi wajib pajak yang patuh ya, sehingga kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan di bidang usaha kita ya. Karena itu yang paling penting, bagaimana perusahaan bisa terus bertumbuh, bisa cuan yang lebih besar ya. Amin. Jadi membayar pajak lebih besar itu diaminin karena berarti cuannya juga lebih besar gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Stay humble, stay positif, stay on fire.